komputer. Okay. Nah, look at the picture. What tools can we use to measure temperature when we have fever gitu? Kalau kita lagi demam, alat apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur suhu? Thermometer. Yes, good. We can use thermometer. Termometer ya, supaya kita bisa tahu seberapa panas suhu tubuh kita waktu demam, terus what should we do next. So we need a tools, right? Same with this one. Kalau kita mau mengukur weight atau berat badan massa tubuh gitu ya, kita perlu alat apa? Untuk timbangan. Ya, we can use timbangan. Oke, timbangan badan. Oke. Nah, sama-sama tools ya. Nah, bagaimana kalau belajar? Apa alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran? What do you think? Kira-kira kita bisa pakai apa nih? Karena belajar itu kan sesuatu yang tidak bisa langsung dilihat gitu ya. Parameter apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur sejauh mana kita telah berpikir atau siswa kita mencapai tahapan berpikir. Karena belajar, learning means thinking gitu ya. Oke. Ada yang join lagi. Okay, so it become our today's topic. Jadi mungkin kalian sudah familiar dengan beliau ya, Benjamin Bloom. Jadi biasanya kalau untuk mengukur kualitas pembelajaran dan seberapa jauh tahap berpikir siswa, kita menggunakan yang namanya ini, taxonomy. Oke, gimana? Sudah pernah dengar mungkin kalian taxonomy Bloom? Pernah, Miss. Oke, nah ini yang lama. Kemudian yang akan kita pakai adalah revise Bloom taxonomy by Anderson dan Cradwell di tahun 2001. Jadi kita pakai yang di update one, yang paling update. Oke, jadi kalau yang Bloom taxonomy yang versi lama itu kan hanya dimensi kognitif. Nah, sekarang kita pakainya karena tadi revisi dari Bloom ya. Kalau di sini di GIPS kita sering sebutnya Anderson Cradwell taxonomy. Jadi biasanya tuh disingkat AKT. Kenapa AKT? Jadi sebenarnya dia singkatan dari Anderson dan Cradwell. AKT, Anderson Cradwell taxonomy, yang merevise taxonomy Bloom itu ya. Sama seperti namanya, taxonomy itu pada intinya itu kan pengelompokan. Pengelompokan berdasarkan apa? Berdasarkan hierarkinya. Sama kayak yang biologi ya, ada klasifikasi makhluk hidup. Terus kalau yang kimia ada tabel periodik. Jadi itu kan sesuatu akan lebih enak kalau kita kelompok-kelompokkan berdasarkan jenisnya, berdasarkan tingkatannya. Sama juga tahapan dalam berpikir. Karena tadi berpikir itu abstrak, kita bisa petakan nih. Jadi kalau di AKT, we have two dimension. Cognitive dimension yang mendatar, sama kan berpikir nih, apa yang difikirkan? Apa yang difikirkan itu namanya knowledge dimension, jenis pengetahuannya. Gitu. Jadi terdiri dari dua dimensi ya.
Kalau AKT dimensi kognitif dan dimensi pengetahuan tadi. Yang ini kognitif sama pengetahuan. Jadi AKT ini adalah salah satu alat ukur dari beberapa step ya, yang jadi patokan seberapa berhasil kita di dalam kelas. Nah, jadi si AKT ini itu di tahap cognition-nya. Kalau affection, behavior, engagement, maybe there are another type of taxonomy, but for cognition we use Anderson-Cradwell taxonomy. Oke. Tapi kalau 6 bulan, nah, biasanya kalau kita bicara tentang kategori, kan tadi kita kategorikan jadi 2 ya. Terkadang kita bisa mencari irisannya nih, irisannya ya. Antara sayur dan buah, ada di tengah-tengah, ada kombinasinya sayur dan buah. Terus kayak baju dan celana, kalau dikombinasikan jadi apa? Kalau dikombinasikan, ada yang tahu? Kalau tadi kan ada buah, ada sayur, dikombinasikan ada di antaranya. Kalau baju dan celana, pakaian, oke, pakaian yang terdiri dari baju dan celana, misalnya apa ya namanya ya, jumpsuit, oke, yes, overall atau jumpsuit kayak gini ya. Nah, sama AKT juga kayak gitu, kita bisa kombinasikan antara dimensi kognitif dan dimensi pengetahuannya. Oke, kita namain dulu ya. Untuk dimensi pengetahuan, we use the first word of each box. Jadi kalau faktual, biar singkat kita namanya F, C, P, M. Or maybe you already know this material in the campus, so we can review again ya. Kalau remember, mengingat, biasanya nama lainnya anyone remember? Remember, mengingat. Biasanya kita namain karena dia dimensi kognitif berarti pakai C. Beta. Oke. C apa nih? Di kotak remember biasanya lebih familiar. Iya, dari itu. Ini kita namakan C1, mengingat, remember. Understand? Memahami? C2 ya. C2 ya, dan seterusnya. Apply, mengaplikasikan. Itu C3, menganalisis. C4, mengevaluasi. C5, this is C5, and then create, mencipta. C6, C1 sampai C6, and then we combine the knowledge and the cognitive. Oke, biasanya kalau matematik mendatar baru vertikal ya. Kalau ini pengecualian. Kita namain dulu dari dimensi pengetahuannya. Misalnya mengingat, apa sih pengetahuan yang diingat? Jadi mengingat fakta. So we call this box is FC1. Remember factual, mengingat fakta. And then kalau jadi kombinasi antara dimensi kognitif dulu,
Terus dimensi pengetahuan dulu baru dimensi kognitifnya FC1. So what about this box? Yang merah-merah ini kotak apa? Kotak apa namanya? Yang silang. Kalau kita kasih nama, gabungan antara konsep dan situ, memahami. So, nama kotaknya adalah, iya, dari Alia. Kotaknya namanya CC2, good. Oke, let's try another box. Kotak ini, yang kasih tanda silang ya. Namanya kotak apa, everyone? Oke, iya, good. This is PC3, PC3. Oke, nah sekarang the highest one, yang paling tinggi. Berarti kotak apa namanya? Iya, this is NC6, the highest box in the FKT, menciptakan metakognitif. Oke, so in total kita bisa membedakan proses berpikir itu menjadi berapa kotak nih? Total semuanya. Ada berapa kotak proses berpikir kalau kita hitung semua kotak yang ada di AKT? Yes, correct. There are 24 boxes of AKT. Ada 24 kotak ya. Jadi ini sebagai alat ukur kalau kita mau mengukur sampai tahap atau level apa sih tingkatan berpikir siswanya, apakah pembelajaran yang sudah kita lakukan itu stuck di level itu aja, atau kita bisa membuat pembelajaran yang levelnya itu selalu naik, bertambah supaya membantu meningkatkan kemampuan kognitif siswa tentunya. Nah, jadi kita pakai AKT sebagai guideline-nya, sebagai alat ukur juga. Oke, next ini ya tadi. So I have one exercise before we continue to the next slide. Namailah kotak-kotak berikut. Ada 4 ya, A, B, C, D. Silahkan, boleh tuliskan di kolom chat. Dinamain. Oke, let's see. Oke, ada Alia. Thank you. The others? Oke, ada Yudo. Thank you. Salsa Dipa. Oke. Okay, let's try for the others 2 minutes maybe, 2 until 3 minutes. Nurhaliza, okay, thank you.
Oke, oh, ada Sabirin, Anissa, thank you. We still have 1 minute left. Oke, ada Ruliana gitu. Oke, time's up. Thank you for answering the question. Next. Nih ya, tadi MC1, FC2, PC3, CC5. Oke, tadi we have done giving name of the box. Next, kita akan kenalan lebih jauh di setiap dimensinya ya. Let's start from knowledge dimension. Jadi kalau kita lihat di sini ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Jadi dari bawah itu naik levelnya lebih tinggi, konseptual, naik lagi prosedural, dan metakognitif. Oke, kalau pakai analogi sederhana ini ya, jadi kalau fakta, pengetahuan fakta, itu sensing, sesuatu yang dapat diindra. Yang dapat diindra itu berarti dapat diketahui dengan semua indera kita, dilihat, atau mungkin dicium pakai indera penciuman, dirasa, atau pakai kulit diraba, nah sensing. Terus kalau konsep, abstracting, dipahami. Kalau prosedur, experiencing, dilakukan. Kalau metakognitif, realizing. In general, itu bisa kita maknai seperti itu. Misalnya nih, kalau kita pakai objek simple, orange gitu ya. Jadi kalau kita pakai objek orange, kalau pengetahuan faktual itu sesuatu yang dapat diindra. Misalnya warna jeruk, bisa dilihat ya bentuknya. Oke, let's give another example of factual knowledge kalau objeknya adalah orange, jeruk. Selain warna, bentuk, kira-kira apa lagi ya yang termasuk pengetahuan fakta? Oke, dari Alia, rasa jeruk. Good. Rasa jeruk bisa. Oke, tekstur. Oke, boleh teksturnya. Tekstur jeruk gitu ya. Boleh. Nah, itu kan bisa disensing ya. Kemudian next, konsep. Itu sesuatu yang bisa dipahami. Mungkin nggak bisa dilihat. Tapi kalau kita extracting, dipahami itu bisa misalnya kandungan vitamin pada jeruk. Nah, kenapa misalnya jeruk rasanya asam? Oh, ternyata mengandung vitamin C. Nah, itu termasuk konseptual, pengetahuan konsep. Kandungan vitamin C pada jeruk. Anyone can give another example, maybe? Selain kandungan jeruk, hal apa yang bisa kita kategorikan sebagai pengetahuan konseptual? Nanti kita akan bahas detail ya kalau per subjek. Sekarang kita pakai objek yang simple dulu. Yes, wait minute. Oke, boleh cari dulu bentar. Oke. Oke, dari Ruliana, manfaat
dari buah jeruk bagi kesehatan. Oke, misal waktu lagi pandemi, kenapa kita harus mengkonsumsi banyak jeruk yang mengandung vitamin C? Oke, boleh manfaat buah jeruk. Asal usul dari Diva. Oke, asal usul itu dari mana jeruk berasal gitu ya, Diva? Oke, Alia. Jeruk merupakan salah satu buah subtropis. Kategorisasi jeruk gitu ya, jenis termasuk buah jeruk. Oke, pengelompokan buah jeruk. Oh, karena jeruk ada macam-macam gitu ya. Jeruk Bali, jeruk sunkist, jeruk nipis, jeruk purut, lemon. Oh ya, oke. Oke, any other? Bentar, oke. Nah, tadi Dipa ada bilang proses. Kalau proses itu lebih dekatnya one step higher prosedur. Proses tumbuhnya buah jeruk dari biji sampai menghasilkan buah. Anything about prosedur, anything about algoritma atau something itu masuknya pengetahuan prosedural. Misalnya kalau mau diurutin ya biar nyambung, tadi di konsep bicara kandungan vitamin C pada jeruk. Di prosedurnya proses mengekstraksi kandungan vitamin C dari jeruk. Nah, itu prosedur. Nah, terus satu tingkat, maybe kalian bisa explore lagi ya, namanya metakognitif. Padahal kita lagi bahas tentang dimensi pengetahuan. Tapi kognitif, metakognitif. Kalau yang berhubungan sama meta kan, metaphysics, metaverse, sesuatu yang beyond gitu ya. Metakognitif. Jadi metakognitif itu realizing, disadari. Jadi misal udah belajar tentang buah jeruk, muncul kesadaran seberapa penting, seberapa rutin, seberapa banyak kesadaran, seberapa rutin, seberapa banyak untuk mengkonsumsi buah jeruk sebagai sumber vitamin C. Jadi nggak hanya sadar, tapi juga tahu misal karena metakognitif ini di atas konsep dan prosedur dan fakta, jadi kesadaran nggak hanya sekedar sadar untuk ini gitu ya, tapi juga bisa menakar gitu. Misal kalau minum jeruk kan ada tuh yang 1000 miligram, UZ 1000 dan apa gitu. Seberapa banyak sih kandungan yang diperlukan gitu. Jadi setelah memahami konsep dan prosedur, timbul kesadaran. Itu metakognitif. Nah, ini nanti bisa kalian coba. Itu kalau in general. Sekarang let's discuss kalau itu berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembelajaran, fakta, factual knowledge itu adalah basic elemen yang harus siswa tahu. Jadi kalau satu elemen basic atau beberapa elemen basic itu bisa kita kategorikan sebagai pengetahuan faktual. Nah, interrelationship, jadi keywordnya untuk konsep itu adalah
interrelationship among basic elements. Within a larger structure, they enable them to function together. Jadi tadi di fakta itu belajar basic-basicnya. Terus di konsep itu belajar konektivitasnya, interrelationship antar elemennya. Terus udah gitu di prosedur itu how to do something, metode atau skill, using skill. Terus algoritma, teknik. Itu masuknya prosedural. Kalau metakognitif, knowledge of cognition in general as well as awareness. Ya, ini ya, keywordnya. And knowledge of one's cognition. Bisa juga dimaknai, misal siswanya itu memahami dirinya sampai seberapa apa ya, memahami kemampuan dia sendiri, punya awareness sendiri. Itu metakognitif. Oke, kita akan coba bahas satu-satu ya dari pengetahuan fakta. Jadi pengetahuan fakta tadi basic elemen, bisa tentang terminologi. Terus mungkin kalau di science arti dari simbol, ada simbol-simbol besaran. Di math juga ada ya. Sosiologi juga ada. Kemudian pengetahuan tentang detail-detail, elemen-elemen spesifik. Misalnya di kimia, warna larutan, bau gas, anything yang itu termasuk basic elemen, itu fakta. Misalnya belajar hukum Newton, apa itu gaya, apa itu massa, itu percepatan. Percepatan bisa konsep juga ya. Itu termasuk fakta. Oke, nah sekarang please give another example of factual knowledge based on your subject. Tadi bisa terminologi, misal ada istilah-istilah. Terus juga simbol besaran. Kalau di kimia mungkin simbol Cl itu artinya apa? Itu fakta. Oke. I give you 3 minutes to find example of factual knowledge. Sambil nunggu azan ya. Cari dulu. Ayo, contoh pengetahuan fakta. Misalnya pengertian apa? Boleh. Based on your subject ya.
Oke, sudah. Oke. Oke, dari Anissa. Bentuk segitiga sikus gigi terasa ngilu saat minum dingin. Oh, boleh. Warna dari Regen Benedict. Oh ya, yang buat uji ini ya. Pengertian drama. Arti istilah tawuran gitu mungkin ya. T sama dengan masa jenis. Oke. Pengetahuan tentang penulis. Oh, menyebutkan ya nama-nama penulis muda Indonesia siapa aja gitu ya, Ruli ya. Boleh? Kepala terasa sakit saat naik darah. Kalau hanya rasa sakitnya, maybe bisa faktual. Tapi kalau nanti pertanyaannya, kenapa kepalanya bisa merasa sakit? Bisa, ya boleh. Oke, bentuk-bentuk segitiga tadi boleh ada segitiga, mengenali bentuk-bentuk segitiga siku-siku, segitiga. Cuma menyebutkan ya namanya segitiga-segitiga. Oke, thank you everyone. Jadi kalau yang basic elemen, tadi ada yang nyebutkan P masa jenis. Ya, belajar basic elemen masa jenis. Terus biasanya apa ya, persamaan yang ada hubungannya dengan masa jenis gitu. Misalnya hukum Pascal. Nah, belajar apa itu G, simbol rho gitu juga bisa. Oke, next konsep. Kalau tadi basic elemen itu fakta. Kalau konsep biasanya itu pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori. Jadi udah tahu nih basic elemennya tadi. Basic elemen misalnya apa ya? Misalnya gampangnya gini, kalau biologi misalnya basic elemennya tahu nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, terus kelas dari basic elemen terus bisa mengklasifikasikan mana hewan herbivora, mana karnivora, itu termasuk konsep. Terus bisa mengklasifikasikan mana benda padat, cair, dan gas. Tapi bukan hanya dilihat, tapi mungkin dilihat kerapatan molekulnya dan lain-lain. Oke, pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori. Prinsip dan generalisasi. Misalnya ciri-ciri gempa tektonik, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kingdom, ciri-ciri negara demokrasi. Biasanya kalau ciri-ciri, karakter, sifat itu konsep. Lalu pengetahuan tentang generalisasi, prinsip ekonomi, hukum 1, 2, 3 Newton, bisa juga. Ini tadi ya. Struktur asas Black, hukum kekalan energi, struktur pemerintah, struktur batuan, dan lain-lain. Nah, jadi itu konseptual keterkaitan antar beberapa elemen. Kalau klasifikasi kan butuh lebih dari satu elemen ya. Untuk membuat generalisasi tentunya harus tahu beberapa elemen, terus tahu keterkaitannya. Terus untuk tahu sebuah struktur dan model tentunya juga harus tahu lebih dari satu elemen. Nah, jadi konseptual korelasi antar beberapa basic elemen. Untuk lebih memudahkan bisa kita bagi jadi tadi kategori, klasifikasi, prinsip, generalisasi, struktur, model.
Kenapa kita perlu membedakan ini? Nah, akan lebih baik kalau dalam pembelajaran kita susunnya itu teratur. Jadi peta pembelajaran, learning path-nya itu jadi lebih terstruktur dari yang paling levelnya di bawah, naik lagi. Jadi kalau pembelajaran akan lebih baik kita ajarkan faktanya dulu apa, baru ke konsep. Harapannya seperti itu. Jadi kita bedakan dulu supaya lebih terstruktur gitu ya. Oke, Anissa. Nah, next, let's find another example of conceptual. Pengetahuan konseptual. Oke, Yudo, rumus Pitagoras. Ya, jadi harus kenal dulu segitiga, macam-macam segitiga apa, ciri-ciri segitiga, baru belajar rumus Pitagoras gitu ya, prinsip Pitagoras. Misalnya belajar hukum Newton harus tahu F-nya dulu itu apa, M-nya dulu. Jadi harapannya lebih terstruktur, bukan belajar tentang teori dulu baru dibedah satu-satu. Tapi tergantung metode pembelajarannya juga sih. Nanti akan dibahas di topik selanjutnya yang adanya yang namanya linear extrapolation nanti di sesi keempat. Okay, anyone can give another example of conceptual knowledge? Oke, dari Nurhaliza, klasifikasi unsur kimia dalam tabel periodik. Ya, ada yang golongan 1A gitu ya. Oke. Alia, jenis-jenis puisi. Oke. Termasuk klasifikasi dan kategori. So, belajar apa itu puisi dulu, baru mengklasifikasikan puisi. Oke, ada lagi? Sabirin, ciri-ciri anggota negara ASEAN. Berarti adalah negara-negara yang berada di kawasan ASEAN punya teori Darwin. Oke. Terus pengetahuan tentang struktur teks. Oke, ya. Teks negosiasi. Oke, Syahrini. Uli. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita next. Nanti bikin questionnya besok. Kita oke, tingkatan taksonomi hewan dan tumbuhan. Boleh. Prosedural. Tadi prosedural keywordnya adalah metode atau cara ya. Misalnya this one. Banyak ya. Tahapan-tahapan metode ilmiah. Perhitungan, misalnya menghitung, habis tahu konsep hukum Newton, terus menghitung nilai percepatan. Boleh. Perhitungan hambatan listrik total, menghitung R. Resist ya di suatu rangkaian listrik. Misalnya praktikum, penentuan percepatan gravitasi menggunakan bandul. Boleh juga.
proses penularan COVID-19. Ya. Okay. Anyone can give another example? Please write in kolom chat. Yang termasuk prosedural. Boleh dituliskan dulu. Pas guling aja, pas guling mampir. Pas print out. Print out. Apa? Bentar ya. Apa? Nanti aja pas pulang, mampir sebentar. Pas print out. Ya. Ya, oke. Ini jangan mampir. Oke. Dari Syahrini. Prosedur cara hukum Archimedes. Cara menentukan ukuran sisi miring dengan Pitagoras. Proses terjadinya fotosintesis stabil. Oke. Cara memberi nama ilmiah. Oke, Anissa. Proses terjadinya hujan. Boleh. Dari Syahrini lagi. Siti Nurhaliza. Cara melakukan titrasi. Ada. Potensiometri asam amino. Oke, tahapan langkah-langkah dalam menulis kreatif. Dari Ruliana. Oke, that's prosedural. Terus nanti pertanyaannya belajar membuat pertanyaannya best question. Misalnya metakognitif ya, bisa kita maknai pengetahuan terkait kesadaran tentang tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh diri sendiri gitu. Misalnya tadi yang contoh di awal kesadaran ini kalau di sini misalnya kesadaran pentingnya memakai masker dalam upaya menghambat penularan COVID-19. Terus bisa juga dimaknai misalnya nih, pernah nggak kalian itu misal belajar prosedur, menghitung apa mungkin, atau matematik apa, atau prosedur apapun. Terus kalian menemukan cara yang paling mudah yang bisa kalian lakukan. Atau mungkin kalian pernah punya pengalaman mengajar, terus siswanya itu dia tahu kalau bagi dirinya lebih mudah itu cara yang ini gitu. Mungkin ada yang kayak gitu, berarti kalau bisa mencapai stage itu berarti dia bisa mencapai tahap metakognitif beyond prosedural gitu. Dia paham akan dirinya sendiri, terus bisa membuat hal yang mudah bagi dia gitu. Kita ya kayak gitu juga bisa dimaknai seperti itu, maybe metakognitif. Oke. So itu tadi yang dimensi pengetahuan FCPM. Any question before we continue to the next dimension? Ada yang ingin ditanyakan dulu? So, if we know, tadi kita udah belajar, udah berdiskusi FCPM, jadi waktu menyusun pembelajaran bisa kita kategorikan mana yang harus atau lebih baik diajarkan dulu dan lain-lain. Kalau nggak ada, kita lanjut ke dimensi area. Biasanya kalian mungkin juga sudah familiar ya kalau dimensi kognitif itu pakai kata kerja operasional untuk memudahkan.
Misalnya remember di C1, bisa pakai mengingat atau mengenali. Oke, sekarang sambil quick review. Menyebutkan tadi C1 ya, ciri-ciri makhluk hidup. Kalian bisa jawab di kolom chat atau langsung di pakai voice. Menyebutkan tadi ini C1 ya, karena kita lagi bahas C1. Sambil kita review dimensi pengetahuan. Ciri-ciri makhluk hidup. Itu F, C, P, atau M? Ciri-ciri makhluk hidup. Oke, tadi ciri-ciri. F. Oke. Oke, kira-kira untuk membedakan nih, apakah dia F atau C? Kalau C itu korelasi antar elemen. Kira-kira kalau ciri-ciri itu, yang dibahas itu hanya satu elemen atau banyak elemen? Oke. Banyak elemen ya. So, this is C1. So, kalau kita kategorikan dia, no worries, kita masih ada next ya. Udah pasti ini C1 ya, karena menyebutkan nama-nama, tapi ya banyak. Terus ada kaitannya ya antar beberapa elemen itu konsep. Kalau dia basic elemen itu fakta. Kalau ini, what do you think? Nama-nama tumbuhan dan hewan. Menyebutkan nama-nama. Ya, F. Kalau digabung dengan dimensi kognitifnya menjadi level mana? Kalau ini tadi, ini C, ini C1 menjadi CC1. Kalau menyebutkan nama-nama tumbuhan dan hewan, berarti menyebutkan tadi C1 ya. Ini F. Iya, good. This is FC1. Oke. Chemistry, yang kimia. Mengetahui partikel-partikel penyusun atom. Partikel-partikel penyusun atom ini C, ini bisa dibahas juga ya sama Mr. Iwan yang partikel-partikel penyusun atom. Ada elektron, proton, dia termasuk ke dalam dimensi apa? Mengetahui partikel-partikel penyusun atom. Ada elektron, proton, neutron. Oke, menurut Anissa C. Menurut Yuda juga C. Oke. C. Berarti kalau C dia menjadi CC1. Oke, anyone can explain why partikel-partikel penyusun ini bisa jadi C? Apa yang membuat dia konsep? Penyusun ya, kalau kita lihat keywordnya, penyusun itu sama kayak struktur ya kan ya. Kalau dari keyword katanya struktur tadi termasuk konsep. Boleh ini di mengetahui struktur atom sama ya kalau kita ubah sedikit bahasanya, mengetahui partikel. Nah, macam-macam wujud zat.
Tapi ini tergantung kedalaman materi juga sih. Kalau dia cuma nyebutin, dilihat, oh ini padat, ini cair, ini gas, berarti itu masih fakta. Tapi kalau dia menyebutkan macam-macam wujud zat itu berdasarkan interaksi molekulnya, susunan molekul, dan lain-lain, dia bisa jadi konsep. Jadi tergantung kedalaman materi juga ya. Bisa F, bisa. Oke, next. Mengingat, jadi bisa menyebutkan, mengetahui, mengingat tahap-tahap perhitungan percepatan menggunakan hukum 2 Newton. So, kalau kita gabung menjadi level apakah? Aktivitas ini. Oke, ya kalau kita tulis komplit, dia C1 dan prosedur ya, keywordnya tahap-tahap. C1. Sip, oke. Nah, bisa juga mengenali simbol. Jadi mengenali simbol, mengenali angka. Nanti buat pertanyaannya di next meeting. Oke, di C2 itu bisa menjelaskan, mengklasifikasikan tadi ya. Oke, quick answer. Level apa ini? Oke, pakai menjelaskan C2 ya, menjelaskan. Ayo, apa nih? Menjelaskan proses terjadinya angin darat dan angin laut. Oke, good. This is karena dia menjelaskan ya, C2, prosedur, proses terjadinya. Oke, let's do quick answer again. Sama nih, menjelaskan proses perkembangbiakan kupu-kupu. Atau you can use microphone ya, guys. Proses perkembangbiakan kupu-kupu. Yeah, this is also PC2. Correct. Oke, bisa menjelaskan, menafsirkan. Ini kalau bahasa, menafsirkan pesan atau nilai moral dari sebuah teks atau film. Terus bisa juga mengklasifikasikan. Jadi tadi setelah mengetahui, terus bisa mengklasifikasikan. Berarti dia lebih tinggi ya. Kalau mengetahui mungkin cuma satu. Mengklasifikasikan ada banyak hal-hal yang harus dikategorikan gitu ya. Mengkategorikan mana yang senyawa ionik, mana yang bukan. Menggolongkan mana yang tumbuhan paku, mana yang tumbuhan biji. Mengkategorikan kebutuhan primer dan sekunder dan lain-lain. Next, C3. Oke, quick answer, memberikan bisa ini ya, KKO-nya mengeksekusi atau setelah bisa menafsirkan nih atau mengkategorikan, terus dia bisa menjelaskan dengan contoh. Oke. Tadi udah bisa nih, kita provide, oh ada ini, terus bisa membedakan. Terus setelah bisa membedakan, dia bisa menjelaskan dengan contoh, oh ini termasuk ini karena bla 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 gitu. Oke. This is another. Nah, yang paling sering digunakan itu menerapkan. Misalnya menggunakan konsep hukum 2 Newton untuk menghitung. Quick answer ini termasuk ke dalam level AKT mana?
menggunakan over C3 ya. Kalau kalian bayangin ini. C, oke, let's see. Kalau menggunakan konsep hukum 2 Newton aja, maybe C. Tapi kalau untuk misal di fisika atau matematika, kalau udah nyangkut dengan hitung-menghitung something, biasanya dia udah ada tahapan atau step-nya. Kalau sampai stop sampai sini, dia bisa C3. Kalau ada untuk menghitungnya, dia bisa di Oke, Matt, menggunakan rumus Pythagoras untuk menghitung panjang sisi miring. Jadi kalau C2 cuma memahami, kalau C3 bisa menggunakan. Atau mungkin ada biasanya tuh bedanya C2 dan C3. Kalau C3 itu bisa menggunakan sesuatu pada konteks lain. Kalau Pythagoras biasa misalnya ya udah pakai segitiga. Terus itu ada bangunan yang bentuknya beda gitu mungkin ya. Nggak terlihat mana segitiganya. Atau gimana mungkin gitu ya. Jadi menggunakan di situasi lain bisa juga di PC3. Kalau ekonomi misalnya ini kan prinsip ekonomi. C3. C4. Next di C4 menghubungkan. Jadi C4 keywordnya bisa mengorganisasikan finding coherence, mencari koherensi, integrating, structuring, outlining. Jadi kalau melihat keterhubungan, mengkorelasikan, berarti kalau C4, karena keywordnya adalah mengkorelasikan, berarti butuh lebih dari satu hal gitu ya, bukan hanya elemen. Butuh lebih dari satu konsep, mengkaitkan satu konsep dengan konsep lain, itu bisa di C4. Nih, berarti kalau kita lihat ada letak atom di tabel Biredic dengan jari-jari ion. Berarti ada 2 hal ya yang dihubungkan ya. Kalau di C4. Biasanya seperti itu. Dan another. Oke. Biasanya ada 2 hal. Ini ya. Oke. Wait a minute everyone. Nah, oke, membandingkan. Kalau membandingkan di sini bedanya dengan yang di C2 yang dibandingkan itu apa ya? Hello. Mas hello. Oke, lanjut. Jadi membedakan misalnya gini ya, kalau di C2 mungkin hanya membedakan, oh ini lingkaran, ini segitiga. Tapi kalau di C4, karena tadi lebih dari satu konsep, jadi misal dibandingkan, kita lihat detail-detailnya, ada berapa sudutnya, terus ada apa aja bagian-bagiannya, jadi membandingkan yang lebih detail, itu di C4. Atau nih, misalnya membandingkan smartphone. Oh, ini besar, ini kecil. Oh, ini warnanya merah, yang ini biru. Itu di C2. Tapi kalau dia membandingkannya udah spesifik, misalkan berdasarkan RAM-nya berapa, prosesor, dan lain-lain, dia di C4. Okay, because we have limited time, if you have any question, just ask ya.
Kayak Miss agak bahas agak cepat. Terus tadi habis di C4 itu di C5. Setelah bisa mengkaitkan satu hal dengan hal lain, terus kita bisa memberikan judgement, mengkritik atau mengevaluasi. Itu di C5. Misalnya tadi habis membandingkan nih performa smartphone berdasarkan RAM dan prosesornya. Terus kita memberikan judgement kalau smartphone A itu lebih baik daripada smartphone B karena bla 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 bla. Itu udah di C5. Jadi terus mungkin mengevaluasi smartphone B harus dilakukan perbaikan di aspek bla 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 supaya bisa lebih baik. Ya, kalau udah habis menganalisa, bisa memberikan judgement, bisa mengevaluasi, memberikan saran, dan lain-lain. Kalau dihubungkan dengan pembelajaran, misalnya menyelidiki pada kondisi apa atau pertemuan logam dapat membentuknya ionik itu. Jadi keywordnya bisa menentukan, menyelidiki, memberikan saran, dan Oke, the last. Oke, itu C6, misalnya merancang, membuat, create. Bisa merancang persamaan matematis. Oke, boleh gitu ya. Merancang, membuat struktur. C6. Oke, itu tadi review singkat. Review singkat dari C1 sampai C6. Sebenarnya you can show, ada di video di YouTube. Yang dia menjelaskan, cari aja keywordnya, Bloom Taxonomy Structure the Learning Journey, supaya lebih kebayang. C1 dia pakai analogi lemon juga supaya bisa lebih kelihatan korelasinya. C1 itu gimana, C2, C3 nanti ada di sana ya. Dari dia C1 review singkatnya pakai lemon ya, objeknya mengetahui nama lemon, warna, rasa, dan lain-lain, memahami, terus bisa mengaplikasikan, menganalisis sampai ini tadi ya, mengevaluasi, terus di end bisa create something. Oke. In general kalian bisa lihat perbedaannya di itu ya. Bisa cari di YouTube with this keyword. Okay. I think that's all for today, guys. If you have any question, you may type your question in chat column or directly speak with the microphone. It's okay. So today we have discussed about knowledge dimension of EKP and cognitive process. Nah, next session, kalian nanti tadi kan masih bentuk pernyataan. Nanti supaya kita bisa ngecek si anak nih beneran udah sampai kotak ini belum sih, sampai kotak yang ini belum sih. Caranya dengan kita membuat pertanyaan. Nah, itu nanti akan dibahas di sesi selanjutnya.
Oke, ada pertanyaan. As usual, jadi buat minggu ini tuh konsep trainingnya tuh disusun misal sesi besar ya, all of mahasiswa. Terus besok atau kalian bisa cari waktu sendiri dengan mentors buat membahas lebih detail. Kayak misal nih, kalau hari ini kan general nih, banyak subjek. Nanti kalian bisa spesifik bahas di subjek math itu aplikasi langsungnya seperti apa, bahasa, sosiologi gitu. Nanti kalian bisa bahas dengan mentors. Jadi hari ini training, besok mentoringnya bahas spesifik gitu. Training terus mentoring. Tapi menyesuaikan availability dari mentorsnya ya. Kalau misal memang hari itu nggak available, you can choose another day gitu. Any question? Atau terlalu cepat ya yang akhir-akhir ya, sorry. If you have masih ada yang bingung, boleh ditanyakan ke mentors di sesi mentoring atau di sini. Or maybe you already got this in your college, jadi bisa merefresh lagi. Any question? Let's tunggu around 3 menit, 3 menit. Ya, tidak ada, Miss. Enggak ada, oke. Oke. Nah, nanti next session. Nah, ini next session ya. Bentar. Nanti Miss kirim juga. So, for the next, supaya kalian bisa praktek langsung. So, nanti you can do this one at home. Discuss. Ini aja ya. Ini ya, pilih satu topik sesuai mapel. Sesuai mapel kalian. Jangan merasa terbebani ya. We give it supaya kalian bisa langsung nyoba. Kalau masih scratch juga nggak apa-apa. Jadi dari satu mapel itu misalnya topiknya kalian tulis di tengah gitu. Terus nanti kalian bikin kategori apa saja yang termasuk faktual dari topik tersebut. Terus yang konseptual apa aja. Terus prosedural, terus tujuan metakognitifnya apa aja. Simpelnya kayak gitu.
Gini kali ya, kalian petakan dari satu topik itu, mana yang fakta, faktanya apa aja, mana yang konsep, mana yang prosedur. Misalnya topiknya, misal IPA gitu ya, sistem peredaran darah manusia. Berarti faktualnya harus tahu apa itu darah dan lain-lain, terus konsepnya, hubungan antar apa dan apa, prosedurnya apa. Oke. Nanti Miss akan share recording and slide-nya di Linktree. So, untuk jadwal mentoringnya, kalian bisa hubungin mentornya besok ya. I think that's all guys for today. Thank you so much for joining today's session. Bentar, kayaknya gelap ya. Kita taking picture first. Wait. Oke, nah. Tempat yang lebih. Oke, let's take a picture from the session gallery. Thank you so much everyone for attending this session. Keep your spirit up everyone. Cannot wait to see you at the gifts. Nah, foto dulu ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi kayaknya. Oh, ada Miss Melda juga. Melda, ada Mr. Wahyu juga. 1, 2, 3. Okay, thank you everyone. Okay, let's close our session today. Bye-bye. See you in the next session. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Ya, bye-bye semua. Miss and meeting. Bye.